Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang menghargai praktik keyakinan yang beragama sebagai manifestasi dari Tauhid. Perkenalkan, saya Wanda Adila Susanti dengan NIM 2102033008. Saya Inaya dengan 21020330. Izinkan kami untuk memulai presentasi kami. Keanekaragaman suku, bahasa, agama, golongan, dan budaya merupakan kekayaan yang pada dasarnya adalah sebuah anugerah yang indah dalam kehidupan. Al-Quran telah menyebutkan beberapa kelompok pemeluk agama dan memberikan bimbingan tata pergaulan antar umat agama. Realita keberagaman di masyarakat. 1. Pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Yang kedua, ada keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, ada keberagaman ras. Keberagaman ras berarti keberagaman penduduk Indonesia yang didasarkan pada warna kulit dan ciri lain bersifat fisik. Realita keberagaman di masyarakat yang keempat itu keberagaman golongan. Golongan dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat dengan ciri-ciri dan aktivitas tertentu. Yang kelima, ada keberagaman jenis kelamin dan gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan. Yang keenam yaitu keberagaman wilayah dan lingkungan. Keberagaman wilayah dan lingkungan di Indonesia ini memiliki keindahan yang luar biasa, sehingga banyak lokasi wilayah di Indonesia yang menjadi objek wisata. Sikap Muslim terhadap keberagaman tauhid. Dalam kaitannya dengan agama, Islam merupakan petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus, benar, dan sesuai dengan tuntunan kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Islam sangat menjunjung keberagaman atau pluralitas, karena keberagaman atau pluralitas merupakan sunnatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberagamannya. Prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme. Yang A, prinsip keberagaman yang lapang. B, keadilan yang objektif. C, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain termasuk ketika melakukan dakwah. D, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Landasan atau dalil Al-Quran tentang keragaman. Ada A, keanekaragaman dalam kesatuan. Umat manusia beraneka ragam tradisi, budaya, warna kulit, bahasa, dan agama, serta profesinya sepanjang masa. Sesungguhnya yang demikian ialah tanda-tanda bagi orang yang berpengetahuan. Ar-Rum, surat ke-30, ayat 22. Semua umat manusia diciptakan dari sepasang orang tua, tetapi kemudian mereka bertebaran ke berbagai negeri dengan iklim yang berbeda-beda dan berkembang menjadi berbagai macam bahasa dan warna kulit, namun mereka sama-sama di bawah perlindungan Tuhan. B, ada keanekaragaman agama dan etnik. Mengakui keragaman agama bukan berarti menyamakan semua agama dan bukan pula membenarkan agama lain atau menyamakan semua agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka yang beriman kepada Al-Quran, orang-orang Yahudi
Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan kaum musyrik, Allah akan memberi keputusan tentang mereka pada hari kiamat. Allah akan menjadi saksi atas segalanya. Al-Hajj surat ke-22 ayat 17. Yang C, ada keanekaragaman profesi. Al-Quran menyebutkan aneka ragam bidang pekerjaan yang dilandasi minat, bakat, dan keterampilan tertentu yang mengisyaratkan bermacam-macam profesi, yakni petani, pedagang, guru, hakim, tentara, penggembala. Bertani merupakan profesi kuno untuk mencari nafkah kehidupan. Indonesia adalah negara agraris, tetapi kini sektor pertanian terlantar karena kebijakan ekonomi nasional yang tidak berpihak kepada para petani dengan lahan sempit dan bermodal kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan infak pada jalannya seperti tanaman yang berbuah banyak. Perumpamaan mereka yang menyumbangkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji, menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan bagi dikehendakinya, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Surat Al-Baqarah, ayat ke-261. Pilar-pilar kerukunan dalam beragama. 1. Ada kedewasaan umat dalam beragama. 2. Mengembangkan dialog yang tulus antar umat beragama. 3. Ada penegakan kewibawaan hukum secara adil dan konsisten. Yang keempat, ada kebijakan perintah harus jelas, tegas, adil, dan proporsional. Yang kelima, meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama secara benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.